Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman Teguh Galang TV Ya. di acara ngopi, yaitu Ngobrol Pintar bersama saya Serius ya? Cek Erdogan. Ultraman Taruh dan Bapak siapa? Saya Ultraman Ribut. Bersama kita sekarang di sini adalah sahabat saya yang sudah sangat lama tidak bertemu. Teman lama saya, bro. Kalau saya di kampus dulu di Unram ya. Walaupun beliau ini di bawah satu tingkat. Ya, angkatan saya. 2007 fisika. Sedangkan saya matematika, tapi kita dulu bersahabat di organisasi. Apa itu organisasinya, bro? Organisasi LDK dulu. Iya, iya. Sampai sekarang sih sebenarnya kita bersahabat. Tapi kebetulan Bapak ini sekarang ada waktu untuk Ya, sibuk sekali beliau ini. sekali walaupun sampai ke Turki. Iya, ya. Udah lama kesana Bolak-balik bolak-balik, sampai tol. sampai jadi akap sekali. Iya, benar. Kalau Bapak dari SMA ya? Saya teman lama, bro, dari 2004 jadinya. Iya. 2004, 2005. Kelas 10 kan kita sama nih dulu. Beliau kan dari SMA, bro, 2007. rumus aktif dulu. Anda sekelas dari Kelas 11. Kelas 2 SMA dulu ya, Ya, sampai tapi kelas kelas 3. 10 dulu, 10-3 ya. 10-3. Saya 10-1 go. Terus kami olahraga gabung gitu. 10-1 10-3. Makanya beliau itu luar biasa dari SMA, keren pokoknya. Drummer dulu sebenarnya. Oh, sekarang masih dia drama. Masih lah drummer. Oh, Kalau iya, saya iya. ingat-ingat dulu dia kesukaannya tuh Steve Vai. Walaupun gitaris ya. Dia itu drummer padahal. Bukan Satriani. Jo Satriani. Jo Satriani, Jo Satriani. Padahal saya itu bilang saya senang Slash, tapi dia wah Slash tuh nggak ada apa-apanya katanya Pak. Iya, iya. Dia bilang ini yang bagus nih Joe. Iya, betul. Baik, Oke. Intermezzo saya. Intermezzo. Sebenarnya kita akan membahas tentang Abadi. Kebetulan beliau ini adalah founder sekaligus direktur dari Abadi. Benar Pak? Siap. Iya, iya. Apa itu? Amal Bakti Dunia Islam. Islam. Jadi Jadi kita singkat Abadi. disingkat Abadi. Jadi Abadi ini bergerak dalam kemanusiaan ya. Benar. Jangan Anda yang jawab lah. Iya. Kita kan nggak Nanti langsung kita orang. akan bertanya Iya. sekilas atau lebih detailnya lagi apa Iya. itu Abadi, kemudian bagaimana situasi dunia Islam terkini. Iya, iya. Karena kita juga punya tanggung jawab sebagai orang Islam untuk peduli terhadap kondisi dunia Islam. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, Pak. Iya, iya. Karena kita hidup dia ini sementara. Jangan kita hanya memikirkan kesenangan pribadi, Pak. Iya. Oke. Untuk pertama kali pertanyaan pertama bisa dijelaskan mungkin apa itu Abadi? Ya, apa sebenarnya Abadi itu? Ya, Sejarah pendirinya dulu deh. Iya, ya, sejarahnya. baik. Ya, Filosofinya lah. kita panggilnya Bro ya. Ya, oke. Bro Teguh dan Bro Galang ini kawan saya lama sejak kuliah, bahkan sejak SMA saya berkawan dengan mereka. Jadi Abadi ini lahir tahun 2018. Kemarin berarti. Ya, jadi 2018. umurnya sudah 2 tahun jalan. Kalau di akte notarisnya itu pada bulan Maret, ya, bulan Maret 2018. Iya. Tapi aktivitasnya kami mulai bulan Januari 2018. Oh, iya. Jadi kami waktu itu memulai aktivitas Abadi ini dengan acara signing ceremony, penandatanganan MOU dengan salah satu lembaga di Turki namanya Hayat Yolu, atau dalam bahasa Arab itu Thariqul Hayat, itu untuk program penanaman zaitun di Gaza. Nah, kami laksanakan kalau tidak salah tanggal 19 Januari ya 2018 di salah satu hotel di Lombok ini, dan disitulah kita memulai aktivitas sebagai sebuah lembaga, yaitu Amal Bakti Dunia Islam. Abadi sendiri Amal Bakti Dunia Islam ya, singkatan dari Amal Bakti Dunia Islam. Jadi Amal Bakti Dunia Islam. Jadi kami ingin amal-amal masyarakat di Indonesia ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia Islam yang hari ini sedang mengalami penindasan,
di beberapa wilayah negara. penjajahan dan lain sebagainya. Contohnya saja di Palestina, di Rohingya, di Suriah, dan beberapa negara-negara yang tidak terkecuali negara-negara yang sebenarnya secara ekonomi mereka sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara lain, seperti negara-negara di Afrika. Itu merupakan keinginan dari Abadi ini untuk bisa dirasakan amal-amal dari masyarakat Indonesia ini sampai kepada mereka, saudara kita Muslim yang ada di sana. Kira-kira begitulah keinginan lahirnya Abadi ini. Berarti Abadi ini pusatnya di Lombok ini, gitu ya? Benar, jadi Abadi ini adalah lembaga baru 2 tahun dan pusatnya di Lombok, dan kami baru punya cabang di Kota Palu. Ya, jadi Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi ceritanya waktu itu setelah gempa Lombok, kami melakukan kegiatan penanganan gempa di Kota Palu. Nah, di situ kami bertemu dengan beberapa relawan dari beberapa daerah, dan kami sepakat, ya, saya sepakat waktu itu untuk kita buat cabang. Berarti pas di gempa Palu, itu ya. Jadi momentumnya adalah momentum gempa 2018 lahirnya, ya. Benar. Ya, ya. 2018 akhir kita bentuk Abadi cabang Palu. Sampai sekarang di sana berarti. Sampai sekarang di sana kita beli rumah di sana sebagai markasnya. Lalu kemudian hari ini markas tersebut digunakan sebagai rumah Quran bagi anak-anak korban gempa dan tsunami Palu. Ya. Direkturnya namanya di sana perempuan, ibu-ibu, seorang umahat, namanya Ibu Raihana. Ya, menjadi ketua Abadi cabang Palu. Oh, berarti nanti misalkan ada keinginan Abadi untuk mengembangkan cabangnya ke daerah-daerah lain, apakah itu harus tunggu bencana dulu atau ada keinginan nanti? Bapak ini kok kayak Ya. Mau terus terang saja, benar. Terus terang saja, gempa Lombok dan gempa Palu itu momentumnya bangkitnya, kita sebut naiknya nama Abadi. Jadi di Lombok baru beberapa bulan kami beraktivitas, kami menghadapi penanganan gempa, dan alhamdulillah banyak masyarakat dari seluruh Indonesia yang percaya dengan kami dan menyalurkan donasinya melalui kami, dan kami salurkan ke masyarakat yang terkena gempa di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah waktu itu. Dan alhamdulillah masjid kami bangun di daerah Santong, kemudian rumah-rumah, toilet-toilet, masjid darurat, bingkisan-bingkisan makanan dan lain sebagainya kita berikan kepada masyarakat yang terkena gempa. Dan lanjut lagi, entah kenapa hampir momentumnya sama juga seperti yang di Palu. Jadi mereka juga, atau kita bangun Abadi di Palu itu karena pengalaman yang sama, yaitu gempa. Sama-sama menjadi korban lah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan tahun ini dan tahun selanjutnya kita memang punya rencana untuk membangun cabang-cabang di beberapa daerah, terutama kita ingin menjadi leading di dunia kemanusiaan untuk daerah Indonesia Timur. Ya, karena kami melihat daerah-daerah Indonesia Timur ini belum begitu masif lembaga yang ada di daerah-daerah Indonesia Timur. Jadi kita ingin masuk ke daerah-daerah di NTT, Sulawesi, Maluku, bahkan ke Papua. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu, kalau sekarang tidak harus menunggu momentum bencana alam ya untuk kita bangun, tapi dengan perencanaan yang matang lah. Ini berarti nanti misalkan ada suatu kejadian di daerah luar itu atau di luar negeri lah, misalnya ada konflik peperangan, itu Abadi juga concern ke masalah itu ya, dengan memberikan bantuan ke sana. Benar. Kerjasamanya dengan sana ya, pihak lokal di sana gitu. Iya, benar. Selama ini Abadi kan selain kita menangani
permasalahan di dalam negeri, Ya. korban bencana dan lain sebagainya, kita fokus juga untuk isu kepalestinaan, isu dunia Islam Iya, yang iya, lainnya. Sampai dengan hari ini kami terus mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia, lalu kemudian kami berikan kepada saudara kita yang terkena dampak peperangan, dampak penjajahan eksasi dan lain sebagainya yang ada di khususnya di Palestina, di Suriah, kemudian di Rohingya, itu secara reguler kami mengirimkan dana. Nah, dan dalam pengiriman dana ini kami bekerja sama dengan lembaga yang punya cabang di negara-negara tersebut. Oh, iya. Jadi Berarti tidak langsung. kami menghindari resiko lembaga ini secara langsung memberikan bantuan langsung sana, karena satu sisi itu daerah-daerah yang Iya. konflik, kemudian masuknya juga sangat susah, tidak sembarangan. Lebih aman kalau kami mengirimkan kembali lembaga-lembaga yang Bekerja punya sama cabang, gitu ya, ya. punya cabang di negara tersebut. Nah, tentu dengan MOU yang jelas. Ya, sekarang ini alhamdulillah berjalan. Berarti ke Palestina pernah itu, Ay? Ke Palestina Ya, bantuannya. bantuannya itu pernah. sejak berdirinya Abadi ini kami Dari tetap 2018. 2018 kami tetap mengirimkan, jadi sampai dengan hari ini, dan menjadi kabar bagi kaum muslimin di Indonesia bahwa kami sekarang sedang membangun masjid di sana. Masjid di Palestina. Masjid di Gaza, di tempatnya di Khan Yunis. Nama masjidnya Masjid Istiqlal Indonesia. Istiqlal. Ini menarik ya, karena di sini ada Masjid Istiqlal, di Jakarta kan ada Masjid Iya. Istiqlal. Kalau kita lihat sejarah Masjid Istiqlal Indonesia itu dibangun oleh Bung Karno sendiri yang menjadi arsiteknya, kemudian sebagai wujud rasa syukur kemerdekaan Indonesia. Lalu beliau kemudian membuat masjid namanya Istiqlal, yang kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya kemerdekaan. Maka kita juga buat Masjid Istiqlal, namanya Masjid Istiqlal di Gaza, di Khan Yunis, dan itu menjadi sebuah simbol Harapan. persaudaraan sekaligus juga harapan bangsa Indonesia bahwa Palestina akan merdeka dengan bantuan dari masyarakat Indonesia. Iya, iya. Sampai dengan hari ini, selain kita bangun masjid, kami juga dalam program kurban, program winter untuk pakaian, makanan musim dingin kami berikan, dan kami untuk bulan ini sampai dengan bulan Desember itu kami punya program namanya Yatim Al-Quds, sedekah untuk yatim Al-Quds, menjadi orang tua yatim Al-Quds. Jadi orang tua atau masyarakat Indonesia bisa menjadi orang tua asuh dari anak-anak yatim di Al-Quds. Iya, iya. Ya, dengan kami punya data ya, ada 100 anak yatim yang kami sudah punya namanya, akte kelahirannya, data kematian bapaknya, jadi resmi, sehingga masyarakat yang Indonesia yang ingin mengasuh beberapa anak ini tinggal mengkonfirmasi saja kepada lembaga kami bahwa saya siapnya 1 anak, 2 anak, 3 anak, 10 anak gitu. Cara mengasuhnya bukan mendatangkan mereka ke Indonesia ya, jadi kami mengirimkan santunan dari masyarakat Indonesia ini yang sebagai orang tua asuh ini kepada anak-anak yatim tersebut. Nah, dan alhamdulillah kita sejak bulan lalu itu sudah mulai donatur yang siap menjadi orang tua asuh dari anak-anak Palestina, dan alhamdulillah tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang tertarik dengan program ini, tapi beberapa orang yang dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia itu tertarik dan sudah menjadi orang tua asuh dari anak-anak yatim Al-Quds melalui lembaga Abadi. Itu ya, berarti anak yatim gitu diasuh gitu. Ya. Maksudnya berarti ada dana-dana, maksudnya apa sih? Bantuan reguler lah dari orang tua asuhnya gitu. Benar. Itu ada nominalnya atau bagaimana gitu ya? Ya, kalau untuk yatim Al-Quds kita untuk menjadi orang tua asuh, karena kami memberikan harga atau yang menawarkan menawarkan jumlah Karena donasi yang diberikan itu maksudnya. dari masyarakat sini kepada anak-anak Palestina itu sejumlah 50 USD. 50 USD per bulan. Jadi sekitar mungkin kalau harga dolar sekarang 14,5 atau 15 ya 750 ribu lah ya. Itu untuk 1 anak. Nah, itu setiap bulan masyarakat Indonesia yang siap menjadi anak asuh, orang tua asuh itu akan memberikan kepada lembaga kami, dan kami mengirimkannya kepada anak-anak tersebut melalui lembaga yang sudah bekerja sama. Seperti itu.
Berarti semenjak berdiri 2018 sudah berapa negara yang sudah dibantu oleh Abadi di luar Indonesia? Sampai dengan hari ini kami sudah membantu yang pertama itu Palestina ini di Gaza maupun di tepi baratnya. Ya. Kemudian Rohingya. Kemudian Afrika itu nama negaranya itu Burkina Faso, salah satu negara miskin ya di Afrika, dan itu sebagian besar Islam ya, Muslim ya? Negara Muslim. Dari daerah Afrika mana nih? Afrika Barat. Ya, kalau tidak salah Afrika Barat, Burkina Faso. Kemudian yang terakhir kemarin Suriah. Nah, itu yang negara-negara yang kita bantu. Burkina Faso sama Yang Rohingya, untuk ada plakatnya itu ada Turki, bendera Turki itu berarti itu penyalurannya iya. lewat Turki berarti ya? Ya, benar. Samanya dengan Ini plakat diberikan dari salah satu lembaga di Turki namanya kalau di sini YKD ya, Yardım Korpusu İnsani Yardım Derneği. Bahasa Turki ya, kira-kira kalau nama Indonesia itu jembatan hubungan antara Indonesia dan Turki. Oh, iya. Ini kantornya di Turki, jadi saya waktu itu Bapak kesana. tahun 2019 itu saya berkunjung ke kantornya untuk menyalurkan bantuan untuk ke menyalurkan Palestina. bantuan untuk masyarakat Palestina melalui lembaga ini. Alhamdulillah. Kalau kita langsung ke Palestina Ya tentu itu sulit sekali. Dikatakan tadi kan Ya, informasinya lembaga-lembaga yang pernah ke Palestina itu untuk menunggu visa bisa masuk ke Palestina itu 4 bulan. Itu pun bisa yes, bisa no. Artinya menunggu untuk iya atau tidak itu 4 bulan. Nah, itu jadi kami tentu tidak memilih itu karena itu sangat beresiko dan memakan waktu. Sementara bantuan harus segera dikirim, lebih baik kami bekerja sama dengan lembaga yang punya cabang di sana dan secara luasa bisa masuk ke daerah tersebut dan cepat tersalurkan. Ya, bantuan kita juga aman. Ya, aman. Seperti itu. Terus ini ya mungkin kalau bantuannya gitu maksudnya apakah modelnya yang dikirim itu bahan pokok atau apa gitu ya? Ya, jadi kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra ya itu dalam bentuk program. Nah, jadi tentu kami dari Indonesia mengirim dana berupa uang ke lembaga tersebut. Nah, kami memilih program apa yang akan kita berikan kepada masyarakat di sana. Misal kita ingin membantu program untuk santunan yatim. Kalau santunan yatim jadi uang tunai yang diberikan oleh lembaga itu kepada anak-anak yatim di sana. Kalau misalkan kita ingin membantu untuk program winter musim dingin ya, jadi ada paketnya itu seperti baju hangat, selimut, makanan seperti itu diberikan kepada orang-orang di sana. Berarti tergantung kondisi yang dibutuhkan. Benar. Kalau kurban misalkan, kurban kita beli hewan kurban di sana, begitu. Dengan harga sesuai dengan harga di sana, begitu. Tapi tetap lembaga yang kerjasama dengan Abadi itu yang mengurus. Ya, benar. Kami menerima laporan. Jadi hak kami adalah menerima laporan dan itu cara kita meningkatkan trust ya, donatur atau masyarakat terhadap lembaga. Benar. Gitu. Iya. Oke, berarti kalau kita lebih jauh lagi, kenapa sih kita harus membantu dunia Islam sebagai seorang Muslim itu? Kenapa kita harus bantu Palestina? Kenapa kita harus bantu Suriah? Kira-kira gimana supaya menjelaskan ke teman-teman pemirsa Telang TV ini? Ya, jadi kawan-kawan Telang TV, Teguh Galang ya, supaya kok tidak terlalu negatif konotasinya. Telang TV hilang gitu. Contoh membantu Palestina itu bagian dari akidah. Ya, jadi perintah agama. Kalau sudah kita bicara akidah itu bicara tentang agama, perintah agama. Jadi Palestina itu adalah kota suci, salah satu kota suci setelah Mekah, Madinah,
dan Al-Quds ya. Al-Quds Palestina. Ada Masjid Al-Aqsa di situ. Nah, masjid ini sedang terjajah. Nah, kewajiban bagi seorang muslim itu untuk membantu saudaranya yang sedang terkena musibah. Perintah. Jadi kalau sudah perintah maka kita laksanakan, gitu kan. Nah, bagaimanapun caranya kita memberikan bantuan harus memberikan andil kita kepada saudara-saudara kita di sana. Nah, dalam hal ini memang Palestina itu menjadi core dari perjuangan kami ya sebenarnya. Selain negara-negara yang lain, tapi Palestina menjadi core dari perjuangan kami karena ada hadis juga yang menyampaikan kan gitu bahwa manjahaza gozian faqad goza. Jadi barang siapa yang ikut andil ya memberikan bantuan kepada saudara mereka yang sedang mengalami penindasan, lalu mereka sedang melakukan perjuangan untuk membela dirinya di sana, maka kita sama seperti mereka. Dan ini hadis sahih dan ini harus kita percaya kan gitu ya. Itu yang pertama. Walaupun kita tidak hadir di sana, tapi pahalanya sama seperti mereka yang sedang berjuang. Nah, yang kedua, karena Palestina ini disebutkan dalam Al-Quran ya, jadi surat Al-Isra ya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu, diberkahi sekelilingnya, dikatakan di situ. Jadi kami mempercayai bahwa, atau menurut para ulama tafsir itu yang kami yakini bahwa memberikan bantuan kepada Palestina maka kita mendapatkan keberkahan. Yang dimaksud dengan berkah di sekelilingnya itu bukan hanya sekitar masjid itu saja gitu ya, sekitar komplek-komplek itu, tapi siapapun yang berinteraksi dengan Masjid Al-Aqsa maka dia mendapatkan keberkahan. Dan itu yang kita kejar, poin value yang kita kejar seperti keberkahan itu. Ya, keberkahan itu. Nah, itulah alasan secara ideologi kami membantu Palestina. Nah, sedangkan secara sebagai seorang warga negara Indonesia kan kami percaya bahwa di undang-undang kita, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu 1945 itu di alinea keempat ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi ini dari segi kemanusiaan berarti ya? Dari segi kemanusiaan. Jadi ini kan peristiwanya kan ketika tahun 1955 Soekarno mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung, kemudian dihadiri oleh sekitar 29 negara Asia dan Afrika yang kalau dihitung jumlah penduduk 29 negara ini lebih dari setengah dari penduduk dunia. Maka disitulah Soekarno menyampaikan kepada peserta delegasi dari konferensi Asia Afrika ini adalah bahwa selama bangsa Israel ya Zionis ya melakukan penjajahan kepada Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menentang penjajahan itu. Jadi Indonesia itu seakan-akan menjadi penantang utama gitu dari bangsa Zionis kalau macam-macam dengan Palestina. Dan sampai dengan hari ini komitmen pemerintah kan juga tidak pernah berubah bahwa tetap memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina, dan itu kita harus support sebagai anak cucu bangsa, sebagai penerus dari Bung Karno kita harus dukung. Kira-kira begitulah secara secara kemanusiaan kita dukung. Ya, dan ya kalau kita melihat video gambar-gambar itu real ya terjadi. Itu bukan settingan hoax ya. Itu real. Jadi pasti ada kesedihan, ada rasa emosional ketika melihat saudara muslim kita tidak bisa berdaya menghadapi penjajahan yang begitu nyata terjadi. Pasti ada rasa kesedihan, dan sering dikatakan oleh para senior kami bahwa cukuplah kita menjadi manusia, maka kita pasti akan mau membantu saudara-saudara kita di Palestina dan negara-negara yang sedang terjajah. Itu untuk Palestina. Sedangkan untuk negara-negara lain juga hampir sama ya, bahwa memang perang itu membuat segala sesuatunya menjadi luluh lantak, tak terkendali. Banyak orang menginginkan perang, tapi
mereka belum tahu bahwa dampaknya akan seperti apa. Bahwa apa yang terjadi dengan negara-negara yang terjadi yang sedang mengalami peperangan sekarang ini seperti Suriah, ya, atau penindasan di Rohingya itu, mereka tidak mampu untuk saling membantu, maka harapannya adalah orang luar. Iya, benar. Ya. Jadi kira-kira kalau kita di Indonesia terjadi gempa bumi di Lombok, ada orang Jakarta, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, Sulawesi yang membantu. Tapi kalau di sana seluruh negara perang, maka tidak ada yang bisa saling membantu karena Tidak ada kondisinya opsi lain, sama. berarti harus dari luar. Jadi hanya mengharap bala bantuan dari luar. Nah, itu kondisinya. Yang tidak ikut perang gitu. Ya, itulah mengapa kita terus menyampaikan kabar-kabar ini kepada masyarakat agar mereka paham ya, sebenarnya apa yang terjadi di negara tersebut dan mengapa kita harus membelanya. Seperti itu. Iya. Oke, berarti Ya. itu ya tadi. Ambil ngopi ya. Alasannya berarti kalau kita bisa rangkum ya ada 3. Yang pertama karena itu masalah akidah ya, jadi perintah agama bahwa kita sama Muslim itu bersaudara. Jadi kalau ada Muslim yang ditimpa musibah ya saudara itu wajib membantu gitu ya. Tidak boleh kita acuh terhadap saudara sendiri gitu kan. Iya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kemanusiaan, bahwa kalaupun kita bukan seorang muslim, tapi kita manusia saja, nah mungkin Iya. kita akan Iya, rela iya. melihat manusia lain itu ditindas. Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tangan Anda 2. yang ketiga itu berarti amanat konstitusi. Iya, iya, Jadi konstitusi yang mewajibkan kita sebagai orang Indonesia untuk membantu negara lain karena di Undang-Undang Dasar gitu kan. Berarti Iya, iya. abadi ini lengkap alasannya. Amanat konstitusi. Ya. Atau ada satu lagi sebenarnya kita berhutang budi ya. Kalau tidak salah. Ya, Iya, iya. secara sejarah ya. Secara sejarah sejarah. negara pertama kali yang Mengakui. bahwa kemerdekaan Indonesia kan Palestina. kalau Benar. tidak salah. 94 berarti. Ya, sebenarnya bukan negara Palestina sebagai sebuah bangsa Iya. mengakui, tapi karena waktu itu masih terjajah, jadi dia belum diakui sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi pada saat Konferensi Asia Afrika kan diundang Palestina sebagai salah satu delegasi yang mewakili bangsa Palestina oleh Syekh Ali yang datang ke Bandung. Dan kalau Bro Galang dan Bro Teguh main-main ke Bandung, Alun-alun gua. ya Pernah di Anda? depan Bapak kan orang Bandung. Saya tiap minggu. Bro. di depan gedung Merdeka itu, Gedung Sate. gedung Asia Afrika bukan Oh, gedung gedung sate, Asia gedung sate, Bener nggak ada kulit? Oh, gedung sate di sebelahnya itu, Bro. serbaguna, Jangan-jangan gedung kulit. serbaguna, Di alun-alun gua masih Gedung- alun-alun. gedung ini ya, gedung Orang bukan sekali ya itu. kantor gubernur. Di depan gedung Itu kantor gubernur kalau gedung sate. Merdeka ini ada hotel, tempat pelaksanaan Konferensi. konferensi Asia Afrika, namanya Savoy Homan. Pokoknya banyak kayak kota tua aja. Iya, Bro. iya, Ya, saya lupa nama Karena hotelnya ada di sekarang ya. Jogja juga. Saya dulu ke Bandung nih sama beliau ini dulu. Ngapain dulu? Pertama kali saya ke Bandung. Ngapain dulu? Ada acara makanya dulu. Oh, saya bapak cerita itu. Iya, kenangan saya. Ya, benar. Zaman Sama Bro Teguh saya pernah ke Bandung. Jadi saya ingat waktu itu kita masih belum sama sekarang ya, tiket pesawat murah. Dulu naik bus, bayangkan dari Lombok. Saya enggak bisa naik bus. berapa kali muntah dia dulu? Sering banget. Oh, sering banget ya. Yang saya tahu udah berapa kali ya. Ya, bikin malu yang saya tidak. pokoknya. Iya. Jadi salah satu properti Akhirnya ya. kita pakai Akhirnya waktu itu karena beliau nggak membayangkan kalau pulang akan terjadi lagi seperti Iya, berangkatnya. jadi telang, Kita ya. akhirnya mengorbankan ya ongkos untuk Iya. belanja Berarti Anda oleh terima itu kasih untuk sama naik beliau ini tuh. pesawat. Anda masih hidup ya gara-gara Allah. Pokoknya kisah saya Iya, dulu. iya. Oh, gitu. Pertama kali keluar daerah itu sama bapak ini. Itu pengalaman pertama Pak ke Bandung. Oh iya. Kalau kita ingat-ingat Bandung, maksud saya ingat jadi masalah yang dulu itu. Saya kok ingat tugas air jujur. Oh bapak kan besok tanggal berapa? Iya, pokoknya insya Allah Baliknya. pertengahan. Jadi mungkin ini video terakhir untuk beberapa bulan ke depan. beberapa bulan ke depan. Biar kayak apa ya? Biar ditunggu-tunggu lah gitu. Iya, biar ditunggu-tunggu. Oh gitu berarti ya. Berarti itu ya sejarah historis gitu ya. Bahwa kita juga secara tidak langsung berhutang budi lah sama Palestina. Benar karena memang sebagai sebuah negara yang baru mendeklarasikan merdeka, maka butuh yang namanya pengakuan sebagai syarat untuk merdeka kan. Maka negara-negara bangsa Palestina, kemudian Mesir, dilanjutkan oleh Yordan, kemudian negara-negara Arab lainnya
itu yang menyatakan mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia. Ini sangat menarik kalau kita baca sejarahnya ya. Iya. Kalau bisa dibilang sih sebenarnya bangsa Indonesia ini saudara paling tua, sebenarnya kakak dia istilahnya, karena muslim terbesar di Indonesia kalau kita hitung secara hitung-hitungan penduduk ya. Iya, benar. Jadi kita yang paling bertanggung jawab terhadap adik-adik kita sebenarnya. Kalau bisa dibilang seperti itu Iya, kan. iya. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang Dari sudut pandang seperti penduduk masalah Islam penduduk, terbanyak, ya. Islam terbanyak. Benar. Jadi haruslah kita Ya. peduli gitu sama teman-teman, saudara-saudara kita. Berarti Masya Allah abadi ini, Bang. Bapak ini berarti Bapak luar biasa. Bapak itu pikiran ke sana, Bro. Pantesannya semakin besar sekali. Ini dalam masa pertumbuhan begini. Iya, masuk Oke. Berarti kalau mau misalkan misalkan nih, saya kan nggak mampu lah untuk anak yatim misalnya. Iya. Ada nggak program-program lain misalkan yang bisa, misalkan saya cuma Yang tidak punya uang, reguler ya, mungkin yang bisa. tidak reguler mungkin. Iya, iya. Tetap masih bisa juga di abad Ya, gitu ya. jadi kami telah mempelajari itu ya. Jadi ada orang yang secara reguler memberikan donasinya kepada lembaga kami. Ada juga yang ya mungkin pada saat kami menggelar acara pada saat itu masyarakat memberikan donasinya lalu kemudian tidak pernah lagi itu juga banyak. Iya, Nah, banyak. oleh karena itu kami melihat itu kami menyediakan program-program yang lain yang yang bisa diakses oleh masyarakat. Misalkan kita punya celengan untuk dunia Islam itu sisa parkir, sisa belanja ke pasar, logam-logam yang sekarang kan kalau 200 rupiah, 100 rupiah itu kan jarang dipakai untuk belanja, paling disimpan. Nah itu ditabung di wadah yang kita sebut celengan itu. Nah itu kemudian secara sukarela nanti diberikan kembali kepada lembaga kami. Nah itulah kemudian kami yang tabung. Alhamdulillah dari pengalaman kami kan satu celengan itu tidak pernah kurang dari 20.000 isinya ya. Artinya dari kalau kita hitung rata-ratanya ya. Jadi walaupun bentuknya uang logam tapi isinya nanti ada cukup banyak gitu ya, full gitu ya. Alhamdulillah ini masyarakat Indonesia cukup gemar bersedekah. Itu hebatnya masyarakat Indonesia ya. Kita mungkin lihat keseharian mereka tidak mampu, tapi kalau masalah bersedekah nomor satu. Jadi walaupun kekurangan, tapi kalau diajak bersedekah pasti sangat senang. Nah, itu yang disyukuri sebagai bangsa Indonesia. Hebat lah. Oke, mungkin di video ini kita di kolom deskripsinya kita cantumin nomor Bapak ini. Oh iya jelas, nanti nomor rekening abadi juga. Siapa tahu ada saudara-saudara yang belum tahu gimana sih harus mengirimkan bantuannya, nanti kita cantumkan di deskripsi. Iya. Ya. Dan juga channel ini nanti kalau sudah berkembang, Iya. kita harus sumbang ke abadi, Pak. Insyaallah. Kita sisihkan. Kita kan Iya, itu. setiap ada uang dari channel YouTube yang tidak jelas ini, kita nanti harus sumbang juga. Jangan untuk makan sendiri saja, Pak. Ya siapa tahu aja setelah wawancara ini kan para donatur abadi pada subscribe ya channelnya Pelang TV. Iya, enggak tumben saya serius dulu. Iya. Masya Allah beliau ini Gu. Iya, dan beliau ini kan berencana mau ke Australia, mudah-mudahan lulus juga. Amin, Nanti amin, bisa ya buka Allah. abadi cabang Australia. Gitu kan. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan nanti dijalankan, Iya. dimuluskan jalannya. Amin. Mudah-mudahan Pasti. bisa lulus kuliah ya di Australia. Amin. Padahal fisika jurusannya Pak, tapi malah ke sini larinya. Jadi ya begitulah ya. Enggak, maksudnya kita kan masih ngurus diri sendiri aja udah sulit gitu. Iya, Pak. Beliau ini udah ngurus umat. Ya. Sabar. Nah, berarti kalau kita mau lebih jauh lagi ke dunia Islam, kondisi terakhir dari dunia Islam seperti apa nih? Ya. Yang terbaru kan tentang Palestina itu sungguh memukul masyarakat dunia ya. Itu terkait dengan rekonsiliasi perdamaian antara Uni Emirat Arab dengan pemerintah Zionis Israel. Jadi kalau kita membaca sejarah maka negara-negara Arab ya itu telah bersepakat bahwa rekonsiliasi atau perdamaian dengan Zionis Israel itu syaratnya adalah
Palestina dikembalikan menjadi negara merdeka, kemudian seluruh tanah-tanahnya sebagaimana perjanjian pada tahun 1967 itu dikembalikan. Namun itu dilanggar tanpa ada persyaratan yang jelas. Uni Emirat Arab melakukan hubungan damai ya dengan pemerintah Zionis, dan ini sangat memukul masyarakat Palestina terutama dan masyarakat Arab lainnya. Tapi itu kemudian tidak membuat bangsa Indonesia kemudian akan ikut mengikuti apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Biarkanlah itu menjadi sejarah buruk dari negara Uni Emirat Arab. Pada kesempatan yang baik beberapa minggu lalu ketika dialog dengan Bapak TGB, Tuan Guru Bajang, itu menyampaikan bahwa kita tidak boleh terpengaruh dengan isu itu. Kita harus ingat dengan pesan founding father kita, Bapak Soekarno, bahwa selama 20 tahun beliau memimpin negara, beliau tidak pernah berubah, ya. Beliau tidak pernah berubah komitmennya untuk mendukung bangsa Palestina. Dan dilanjutkan kemudian oleh pemimpin negara kita juga yang sampai dengan hari ini Pak Jokowi juga demikian. Alhamdulillah. Indonesia biasanya jadi negara yang paling terdepan. Benar. Jadi kita tidak pengaruh. Biarkan saja mereka menjadi seperti itu. Kita tetap dengan pandangan kita, sikap kita untuk membela Palestina dan menentang penjajahan Zionis. Ya, itu kondisi di Palestina. Kemudian kondisi di negara lain juga tidak jauh berbeda ya. Jadi peperangan tetap berlanjut ya. Kemudian Suriah masih belum ada ini. Suriah belum ada titik temu lah, gitu kan, kira-kira begitu. Dan selalu yang menjadi korban adalah sipil. Nah, Suriah ini sungguh ribet ya masalahnya ya. Satu sisi pemerintah menginginkan agar pemberontak menyerah, tapi pemberontak juga tidak ingin menginginkan agar ada pemerintahan baru. Lalu kedua pihak ini sama-sama didukung oleh asing. Iya. Nah, ini jadi ada campur tangan asing. Jadi pemberontak didukung oleh negara-negara yang pemerintah juga didukung. Jadi seperti diadu ya. Korbannya sipil. Dan korbannya sipil, dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Iya. Dalam kesempatan waktu itu dialog dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, beliau menyampaikan kita tidak akan pernah tahu kapan konflik Suriah itu akan berakhir. Terlalu banyak kalau kita lihat dari kondisi sampai dengan hari ini. Kemudian di Afrika tentu di sana itu lebih menghadapi bencana kemiskinan, kelaparan. Jadi sungguh banyak sekali ya PR kemanusiaan kita ya yang harus kita tunaikan ini, dan tentu ini butuh nafas panjang bagi seluruh lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia ini untuk terus berjuang dan membantu saudara-saudara kita itu. Berarti kita Abadi ini misalnya tidak hanya di negara-negara Islam, misalnya ada negara non Islam tapi di sana ada umat Muslim, seandainya kalau ada butuh bantuan juga dibantu ya? Ya, tentu. Jadi misalnya mungkin negara-negara Eropa tapi ada minoritas Muslim di sana yang tertindas. Ya, tentu kita akan bantu karena sebagaimana namanya ya, jadi amal baki dunia Islam. Jadi di mana bukan hanya negara Islam. Benar. Tidak hanya negara mayoritas Islam, tapi di mana ada umat Muslim yang membutuh bantuan, maka kita akan bantu. Dan ya kita pahami itu ya, Islam sebagai agama yang integral gitu ya, jadi tidak dibatasi oleh untuk semua tidak dibatasi oleh garis bujur dan garis lintang gitu kan, tidak dibatasi oleh lautan. Jadi di mana ada diikrarkan keimanan syahadat, maka disitulah bumi Islam. Jadi kita siap untuk membantunya, dan dalam hal ini kita membantu dalam hal kemanusiaan ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang penting ini adalah kadang-kadang masyarakat kita itu mungkin salah atau keliru ya, kurang tepat dalam melihat lembaga
kemanusiaan seperti Abadi. Misalkan dalam hal-hal isu-isu politik, misalkan kita juga diinginkan oleh sebagian masyarakat itu untuk bersuara. Iya. Padahal itu bukan lahan dari lembaga ranah yang disentuh oleh lembaga kemanusiaan. Jadi itu adalah ranah dari lembaga advokasi, seperti itu. Sehingga beberapa kali ya kami diajak berdiskusi, lalu kami jelaskan bahwa kami ini lembaga fundraising, lembaga kemanusiaan yang tugasnya itu mengumpulkan bantuan dari masyarakat Indonesia atau mungkin dari masyarakat dunia itu untuk diberikan kepada yang membutuhkan, dunia Islam dan masyarakat Indonesia. Bukan bidangnya itu melakukan advokasi, misalkan politik, membahas isu-isu yang yang terlalu politis lah. Itu tidak seperti itu. Nah, pure kemanusiaan. Ya, pure kemanusiaan, pure humanity, no politics. Ya, jadi tidak membahas tentang isu politik dari negara-negara tersebut. Walaupun misalkan kita melihat Suriah itu lebih kuat isu politisnya, tapi kita tidak akan membahas itu. Kita membahas ada korban di situ, dan harus segera ditolong. Di Palestina juga begitu, banyak perdebatan kan. Ini antara ada dua faksi yang besar di sana yang berseteru, kemudian salah satunya didukung oleh negara ini, salah satunya didukung dengan negara ini, diadu seperti itu. Kami tidak melihat itu. Orientasinya bukan di situ. Kita melihat ada korban di situ dan harus segera diselamatkan. Kalau ada korban berarti harus dibantu. Ya, seperti itu. Jadi supaya masyarakat memahami bahwa tidak semua isu tentang dunia Islam itu harus di follow up oleh lembaga fundraising dalam hal isu-isu yang kekinian ya, seperti isu politik. Tidak harus semua kita komentari seperti itu. Oke. Ada lagi yang dan mungkin ini juga tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kalau masalah bantuan yang disalurkan Abadi itu ada enggak, maksudnya membatasi ini muslim saja atau non muslim, bisa enggak kira-kira itu? Ya selama ini kami memang fokus kepada muslim, karena memang yang pure terjadi di lapangan adalah muslim yang menjadi korban saat ini, ya seperti itu. Dan kalaupun ada non muslim yang menjadi korban, misalkan di mana ya, di Palestina juga ada non muslim ya, ada non muslim, tapi kami memilih untuk yang membantu yang muslim, lebih prioritas prioritas yang muslim, karena lebih secara jumlah lebih banyak, kemudian dan tidak jadi ada satu negara saja, tapi di beberapa negara sedang jadi korban muslim gitu kan. Nah, seperti itu. Ya suatu saat mungkin kalau misalkan Abadi dibutuhkan untuk membantu saudara muslim kita, ngapa tidak? Iya, betul. Ya, seperti itu. Oke. Apa lagi? Sebagai penutup lah. Apa yang disampaikan Bapak sebagai penutup? Ya sebagai penutup. Kami kok. Ya. Ya ini serius ya, jadi bahwa kami percaya ya, Amal Baqi Dunia Islam itu percaya bahwa segala bentuk permasalahan kemanusiaan ya yang terjadi di dunia ini bisa kita atasi dengan kebersamaan. Jadi oleh karena itu kita harus mengambil peran ya dalam kebaikan ya, untuk kemanusiaan yang lebih baik. Kita butuh seluruh elemen bangsa bersatu untuk kemerdekaan Palestina, untuk membantu saudara kita di Suriah. Tidak cukup masyarakat tertentu saja atau komunitas-komunitas muslim saja yang membantu permasalahan-permasalahan kemanusiaan di dunia. Seluruh provinsi, seluruh lapisan masyarakat, suku, budaya itu harus bersatu untuk membantu permasalahan kemanusiaan ini. Ya, seperti itu. Jadi dan kemudian bahwa permasalahan kemanusiaan ini pasti akan panjang. Ya, maka kita juga sebagai lembaga butuh napas panjang. Ya, harus banyak bersabar. Ya, kemudian jalani aktivitas ini dengan ikhlas. Ya, insya Allah permasalahan-permasalahan itu pasti kita akan bisa atasi.
itu pun bisa, maksudnya saya ingat quotes tadi pagi bro, saya screenshot ini apa statusnya teman bro, sastrawan Taufik Ismail ya. Oh, Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Exactly. Dalam itu bro. Luar biasa sekali Bapak ini. Oh ini kayaknya penting untuk konten. Enggak maksudnya. Ya. Meskipun kita enggak mampu, maksudnya Ya, benar, besar, benar. mungkin bisa kecil juga ya. Iya. Benar. Jadi apapun bentuk bantuan kita, moral maupun material, Iya. pasti akan berbekas bagi kemanusiaan. Benar. Yang penting ikhlas, pasti ada ganjarannya di sisi Allah Insya Allah. SWT. Insya Allah. Pasti. Bapak kok lihat saya bro. Iya, enggak. Iya, kondisi terakhir saya lihat ada yang di YouTube tuh yang agak, maksudnya yang saya buka YouTube tuh yang kondisi Palestina itu pas kita merdeka kemarin aja. Dikasih lihat gue. Ini saya kasih $10 atau berapa gitu katanya kan. Yeah. Orang-orang tuh diwawancara dikasih $10 bakar bendera Indonesia. Tapi mereka orang-orang Palestina, orang-orang di Gaza itu benar-benar apa ya? Mungkin dari semua negara yang mereka kenal, kalau disebut negara mana yang paling familiar dengan Palestina, mereka sebagian besar menyebut Indonesia. Bahkan di salah satu yang diwawancara itu dia sampai bilang, saya lebih memilih membakar $10 itu daripada harus membakar yang ini, bendera Indonesia. Nah, itu Maksudnya pesan. sampai ya Allah gitu kan, berarti sejarah panjangnya sampai benar-benar ini. Benar. Maksudnya Pesan moral yang luar biasa. lama sekali berarti hubungan Indonesia Palestina itu. Ya itu dan itu bukan apa ya? Itu bukan settingan, ya, itu maksudnya bukan real. settingan, itu real juga. Ya. Sampai yang dibuat konten sampai dibilang kamu tidak konten yang ini tidak cocok untuk membuat konten, maksudnya sampai digituin gue. Padahal yang niat buat konten juga Iya. pengen bagus, maksudnya tapi sampai segitunya ini Iya. bagus pun dia, tapi karena membawa bendera Indonesia terus minta kontennya dibakar itu sampai benar-benar Iya. saya lebih memilih membakar $10 itu. Ya. $100 kalau tidak salah. Iya. Pokoknya sekitar itulah. Luar biasa berarti ya. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Abadi berarti gue. Iya, salah satu berarti lembaga di Indonesia yang concern masalah Iya. dunia Islam. Dan ini juga enaknya maksudnya lembaga bukan, maksudnya biasanya kan kalau lembaga-lembaga kayak kemanusiaan atau apa sepengetahuan saya gitu ya, gue biasanya kan pusatnya di Jawa, di Jakarta, di apa. Tapi ini benar-benar pure punya NTB maksudnya ya. Benar. Nah NTB gue. Ini pusatnya. Kemudian NTB buka cabang di mana-mana. Biasanya kan di Jawa, di Jakarta buka cabang di sini. buka Iya, cabang di benar, situ. benar. Itu bagusnya berarti ini produk anak bangsa nih. Anak daerah. Anak Oke. wujud Pak. Anak wujud. Iya ya. Ya, kalau Biar ini- gede kita lah. Iya iya. Kalau ini usaha ya dari daerah ke Iya benar. kota kayak gitu ya. Benar. Insya Allah suatu saat bisa Semoga berkah lah. Semoga Iya. nanti kantor suatu di saat Jakarta. kita juga bisa ikut Amin ya Allah. Ya. ikut nyumbang nanti. Ya setidaknya. Kita ikut jalan-jalan nyumbang ke sana. Iya benar-benar. Jadi kita Tadi Anda bisik-bisik gitu. Ada enggak janda-janda? gampang ya, gampang, lebih aman. Ya, semoga lah ya saya Teguh, maksudnya teman-teman Bisa ada kita semua kesempatan. bisa apa ya? Bisa lah juga Menyambangi. menjadi jalan setapak yang kayak dibilang Taufik Ismail tadi itu. Kita harus punya cita-cita global Pak. Iya, yang Jangan kemarin hanya- kita konten sebelum itu kan saya tanya. Iya. 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 Oke mungkin Ya, Untuk sedikit Go, sedikit. ya apa lagi? Matematika dikit kayak ini. Iya. Berbagi dalam matematika kan ada konsep pecahan itu, Hai. Value menurut saya maksudnya yang adalah sedikit baca tentang pecahan, value dari fraction itu atau pecahan itu ya ini berbagi. Anak itu menurut saya akan sangat apa ya, kita katakan bisa lah, salah satu indikatornya paham tentang pecahan atau mengerti tentang pecahan ketika dia mampu berbagi itu, Hai. Ya. Dan apa ya, Oke. maksudnya matematika juga ternyata punya Matematika sumbangsi- sosial ya berarti. matematika sosial dan lebih ke tingkatnya paling tinggi itu. Oh. Berarti kalau Taraf dimak- psikomotornya di- itu dimaknai lebih dalam lagi iya, pecahan itu matematika pecahan didalami lebih mendalam pada konteksnya akhirnya berbagi itu. berbagi lagi. Iya kan, dan dalam pecahan kan tidak ada yang istilahnya 1/0 kan tidak ada. Gu. Kita punya satu barang dibagikan kepada 0 orang. Tidak ada orang. Iya kan? Tidak ada. Tidak Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisikan. Makanya matematika mengartikan sebagai itu sebagai hal yang tidak terdefinisikan. Itu Makanya juga matematika itu memang luar biasa. keren. Ya, oke. Nanti marah Pak. Fisika. Fisika. Nanti dia menjelaskan fisika lagi, panjang lagi. Iya, Newton dijelasin. Tapi sebenarnya saya sudah lupa dengan belajar fisika ya. Luar biasa berarti ya. Oke. Terima kasih telah mengundang kami Iya. ke kantor Siap, Abadi. sama-sama. Iya. Terima kasih juga telah silaturahim Sampai- berkunjung ke kantor. Ini sebenarnya tujuan kita adalah supaya bisa bersilaturahim. Iya, Konten iya. ini ke teman-teman lama gitu, tidak pernah kita kunjungi. Akhirnya kita punya kesempatan. Alhamdulillah lah. Bersilaturahim. Alhamdulillah ada manfaatnya, kita bisa berkelana ke sana kemari Pak ya. Dan istri pun tidak marah biasanya kalau masalah-masalah ini. Oke, Gu.
Oke, itu Terima saja. kasih kita ucapkan kepada saudara Lauful Hamdi ya. Gede. Lah gede. Lalu lagi. SPD. SPD, jangan lupa SPD itu Pak. Iya. Siap, sebagai sama SPD. alma mater ya, FKIP, Iya. KIP. Unram. Unram. Salam kampus putih. Iya. Oh, kampus putih baru. Hidup baru Kampus kepikiran putih, lagi. kampusnya sudah Iya. makin keren ya. Iya. Entah kenapa setiap kali kita keluar dari sekolah, kampus, pasti kampus atau sekolahnya lebih bagus. Iya. Seperti SMA 1 Praia itu sudah mentereng. Raffi ya. Ya benar. Sudah mentereng sekarang dia gedungnya itu. Iya. Oke. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton video ini, dan kalau ada kritik dan saran silakan di kolom komentar. Iya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon Mohon dimaafkan. dimaafkan karena kita tidak mau menanggung dosa sampai akhirat nanti kalau kita ada yang salah menyinggung. Iya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidup abadi. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Hidup. Abadi selalu di hati. Tagline kita.